Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 197 ini akan membahas mengenai topik Aku ingin memastikan perasaan. Aku harap di tahun ini dapat bertemu secara langsung dengan mereka untuk memastikan bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Semoga bisa. Ya Robun, kali ini aku mau curhat ke Yerobun. Sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin curhatanku kayak gak jelas, aneh, atau ya membosankan gitu. Dan terima kasih kepada Yerobun yang punya niat untuk ngedengerin curhatanku. Jadi Yerobun, di tahun 2025 ini aku pengen ketemu secara langsung sama dua orang. Dua orang itu yang aku maksud adalah Kim Sok Jin dan Iqbal Diafari Ramadan. Seperti yang pernah aku ceritain dari podcast ini ada sejak hampir 2 tahun yang lalu, kan aku udah pernah cerita kalau orang yang sekarang ada di hatiku kan Mas Jin, Kim Sok Jin. Sebelum Mas Jin tuh ada Iqbal gitu. Nah, 2022 lalu tuh secara tiba-tiba, gak direncanakan, gak diduga, Iqbal digantikan sama Mas Jin. Tapi aku ya sejauh ini happy, ya seneng, enjoy, bersyukur sama Allah karena adanya Mas Jin di kehidupanku tuh bikin kayak aku jadi lebih bahagia, lebih baik juga. Tapi tuh jujur ya Robun, di masa-masanya Mas Jin itu aku gak yang kayak apa ya 100% say goodbye sama Iqbal gitu. Maksudnya kayak aku masih nge-follow Iqbal, masih suka nge-stalk dia, masih suka nyari info tentang ya dia, update-nya dia, tentang karir musiknya dia, filmnya dia. Dan aku juga excited gitu kayak pas dia mau ngerilis album, dengerin lagu-lagunya, terus pas dia mau syuting filmnya mau tayang kayak di tahun ini aja tuh setidaknya udah ada 2 film gitu kan yang insya Allah rencananya tuh fix bakal tayang gitu di tahun 2025 ini. Ya semoga. Yang satu bakal tayang di bulan Januari ini, Perayaan Mati Rasa. Udah nunggu dari awal 2024 dan alhamdulillah di bulan ini bakal tayang gitu. Aku sayang sama Mas Jin, tapi kayak aku nggak tahu ya ini sebuah perasaan yang salah atau wajar, aku nggak tahu. Aku pengen jadiin Mas Jin sebagai satu-satunya, the one and only gitu. Tapi kayak buat jadi cuek, buat gak peduli buat masa bodoh sama Iqbal tuh kayak sulit buat aku gitu. Karena aku ngerasa buat aku ya Iqbal tuh penting banget gitu, maksudnya kayak dia tuh berarti gitu buat aku. Dia yang udah nemenin perjalanan hidupku selama kurang lebih 10 tahun. Aku banyak belajar dari dia udah banyak ngasih aku kebahagiaan, kebaikan, pelajaran yang berharga. Dia banyak ngajarin aku banyak hal, bikin aku jadi kayak sekarang tuh banyak campur tangan meskipun secara nggak langsung dari Iqbal. Iqbal berarti buat aku. Ya, aku pernah itu baca ada quote yang bilang move on tuh bukan tentang melupakan orangnya tapi perasaannya gitu. Maksudnya ya kan
meskipun aku udah nggak suka sama dia, nggak mungkin kayak bisa tiba-tiba lupa gitu sama dia ya kan, maksudnya nggak dalam keadaan amnesia gitu ya, bisa tiba-tiba lupa sama orang kan enggak. Tapi ya salah nggak sih kalau misalnya kayak aku masih peduli gitu sama Iqbal karena nganggap Iqbal tuh orang yang penting buat aku, orang yang berarti buat aku. Tapi ya walaupun aku tuh nggak menutup kemungkinan kalau kedepannya aku bakal CLBK sama Iqbal. Sejauh ini seingatku aku belum pernah ngerasain CLBK gitu sama. Sebentar ya. Ya Robun, maaf tadi ada tamu sebentar jadi aku berhenti dulu rekamannya. Sekarang aku lanjut ya. Jadi kalau nggak salah aku cerita sampai CLBK kan. Ya, seingatku, sesadarku, ya aku belum pernah kayak CLBK gitu sama cowok-cowok yang pernah, sama cowok, sama orang yang pernah aku suka gitu. Kayak kalau misalnya aku udah move on, udah nggak suka lagi, ya udah bakal biasa lagi gitu, nggak bisa yang kayak balik suka lagi gitu. Tapi kalau buat Iqbal ini, kenapa aku nggak menutup kemungkinan buat CLBK sama dia? Karena Iqbal tuh satu-satunya orang yang sekarang ya buat itu tuh punya potensi besar buat bikin aku CLBK. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku udah sayang sama Iqbal tuh kurang lebih selama 10 tahun. Dan di tahun 2022 pada saat aku move on dari Iqbal ke Sokjin, itu tuh bukan karena ada hal yang buruk. Kayak ibaratnya orang punya hubungan tuh putusnya tuh bukan karena hal yang buruk, putusnya tuh karena baik-baik. Kayak ya gitu. Iya gitu. Tapi ya aku nggak apa-apa kalau harus CLBK sama Iqbal kalau emang itu menurut Allah yang terbaik buat aku. Tapi kalau buat sekarang aku nggak siap kehilangan Mas Jin. Aku nggak siap kalau Mas Jin harus pergi dari kehidupanku, harus pergi dari hatiku, dari pikiranku. Aku nggak siap. Aku masih sangat mau ngejalanin kehidupanku sama Mas Jin. Meskipun hadirnya nggak nyata, tapi dampaknya benar-benar nyata buat aku. Makanya di tahun 2025 ini aku berharap aku bisa ketemu secara langsung sama Mas Jin maupun sama Iqbal. Aku mau mestiin perasaanku gimana. Sebenarnya tuh ya ini juga beberapa kali jadi pertanyaanku ke diriku sendiri, apakah Iqbal tuh benar-benar udah pergi dari hatiku atau belum gitu, atau masih ada kayak sisa rasa yang tanpa aku sadari gitu. Kalau misal kayak aku ketemu secara langsung sama Iqbal sama Mas Jin kan aku kayak mungkin bisa lebih mastiin perasaanku gitu. Apakah pas ketemu aku ngerasa kayak ngelihat sosok idola yang sosok laki-laki yang aku idolakan sebatas itu, atau aku ngelihat sosok laki-laki yang aku sayangi yang kayak perasaannya tuh cewek ke cowok, bukan sekedar fans ke idola gitu. Nah aku mau mastiin itu. Ya semoga bismillah di tahun 2025 ini aku bisa ketemu secara langsung sama Iqbal maupun sama Mas Jin. Dan aku berharap ya yang terbaik aja menurut Allah. Aku mau Mas Jin. Oh nggak mau kehilangan Mas Jin. Mungkin ya mari kita tunggu aja gimana nanti ke depannya. Aku nggak mau terlalu kayak mikirin, terlalu kayak menebak-nebak. Aku nggak mau mendahului takdir Tuhan. Aku percayakan semuanya sama Allah. Bismillah, semoga yang terbaik. Semoga di tahun ini, di tahun 2025 ini aku bisa ketemu secara langsung sama
Mas Jin dan Iqbal. Bismillah ya Allah. Ya udah ya Rubun, terima kasih ya udah dengerin curhatanku yang mungkin membosankan dan gak jelas ini. Mohon maaf kalau udah buang-buang waktu ya Rubun. Terima kasih udah mendengarkan curhatanku. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.